Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang memiliki asmaul husna. Salawat serta salam tercurahkan kepada insan kamil uswah hasanah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur teladan terbaik dalam menjalani hidup. Melalui beliau, manusia mengetahui sebersih-bersih tauhid sebagai landasan dalam hidup berjamaah. Lewat beliau, setinggi-tinggi ilmu berupa Al-Quran diajarkan dan dicontohkan bagaimana melaksanakan jihad besar dengan Al-Quran. Dengan sifat patonah, beliau mencontohkan bagaimana sepandai-pandai siasat diterapkan qiyadah dalam rangka meraih mardhatillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah pada kesempatan ini saya akan mengutip satu hadis yang mana bila kita beri judul maka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Redaksi hadisnya dari Abdullah bin Abbas bahwa ia menceritakan kepadanya, pada suatu hari ia menunggang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hai nak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Hadis riwayat Ahmad. Bahwasannya dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa kalimat pada umatnya melalui pengajarannya. Kepada Abdullah bin Abbas, beberapa kalimat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akidah secara aplikatif. Karena sepertinya narasi sabda di atas merupakan kisah nyata yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Allah akan menjaga hambanya selama hamba tersebut menjaga Allah. Dengan demikian, maka hamba tersebut akan mendapati Allah di hadapannya sebagai penolong dan pelindung. Secara fundamental, menjaga Allah dapat diresapi melalui aktivitas batin dengan melakukan zikir. Seorang dapat membiasakan zikrullah dengan lisan, hati, dan pikiran sepanjang yang diajarkan Rasulullah SAW. Ia akan senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Bacaan zikrullah ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan saat itu. Dengan demikian, yang seperti ini akan diingat pula oleh Allah Subhanahu wa taala, relasasi yang terbangun antara abid dan ma'bud, yakni antara yang ibadah dan yang diibadahi. Sedemikian rupa itu tentunya akan menghasilkan sesuatu yang pasti positif. Sedikitnya hidup akan senantiasa diliputi oleh kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menenteramkan jiwa betapapun takdir yang datang. Secara majazi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di hadapan sang abid selama ia terus mendawamkan zikrullah dengan penuh kecintaan. Orientasi hidupnya tidak keluar dari harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkannya ke surga. Suatu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menunggu untuk bersua dengan para hambanya, suatu tempat di mana rasa rindu terobati secara tuntas. Kenikmatan paripurna tersebut tidak bisa dirasakan bila tidak mengaplikasikan zikrullah dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga Allah dapat berarti menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah-perintah, dan larangan-larangannya Allah. Menjaga Allah berarti menegakkan kalimatullah dan mempertahankannya tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini hingga seluruhnya berlaku seluas-luasnya dalam kalangan umat Islam.
Zikir aplikatif ini tentunya membutuhkan suatu daya progresif, daya yang terus melaju tak terhenti oleh kendala dan rintangan. Progresivitas yang terus-menerus akan menghasilkan sikap istiqomah. Perubahan alam maupun berbagai permasalahan manusia tidak mampu merubah haluan menuju mardotillah. Abid atau yang beribadah yang memiliki sikap istiqomah akan meyakini bahwa dirinya adalah hamba Allah yang bertugas menjaga Allah lewat semua aturannya yang tercakup dalam dinul Islam. Oleh karenanya ia meyakini semua alam ditundukkan baginya selama ia mengembangkan tugas. Pada tahap ini seorang abid akan menyerahkan seluruh dirinya untuk diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menihilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa tidak tahu apa-apa, tidak apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Bahkan dia tidak punya apa-apa. Tidak ada lagi keinginan kecuali keinginan Allah. Tidak ada lagi kemampuan kecuali kemampuan Allah. Tidak ada lagi wujud kecuali wujud Allah. Semua hidup sang abid sudah diganti dengan hidup dari sang maha hidup. Dengan kualitas kebersihan tauhid sedemikian rupa itu, sang abid akan mendermakan semua nikmat Allah demi tugas menjaga Allah dapat terlaksana dengan benar dan baik. Ia tidak akan ragu dan menghitung-hitung meskipun harus mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa serta apapun yang dimiliki berdasarkan sebesar-besar takwa dan sesempurna-sempurna tawakal kepada Allah. Seorang muwahhid tidak pernah merasa rugi apabila merasa kehilangan harta duniawi ketika berkorban. Dalam hidupnya tidak lagi mengenal rasa takut dan khawatir karena sejatinya Allah lah yang akan menjaganya. Ia akan menggantungkan permintaan dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhannya akan digenapkan oleh curahan fadilah Allah, curahan fadilah yang menjadikan ia tidak ada alasan untuk mendustakan Allah. Masya Allah. Seorang muwahhid dengan penuh kesadaran memposisikan diri sebagai pihak yang membela Allah Subhanahu wa taala. Dalam dirinya selalu ditanamkan bahwa ia memiliki musuh yang sejak di zaman ajali telah ditetapkan sebagai pengganggu kekhusyuan ibadah kepada Allah. Perjuangan ini cukup berat karena musuh memiliki program-program pokok unggulan yang dilaksanakan secara sistematis. Terlepaslah betapapun bertanya perjuangan tak menyurutkan sang muwahhid untuk tetap menolong Allah dengan menubuhkan kaki di barisan paling depan. Dengan keyakinan utuh ia memandang Allah sejatinya yang akan menjalankan rencananya diri sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Dengan nalar yang sama, ayat ini bisa dihubungkan dengan surat Al-Hajj ayat 40. Bila ujung dua ayat ini dikombinasikan, maka dapat dimaknai bahwa Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, yang meneguhkan kaki-kaki para penolong Allah dalam melawan musuhnya. Inilah salah satu bentuk konkret pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Peneguhan kaki di medan perang bisa dimaknai pantangan menyerah dalam menghadapi musuh. Doa pantang menyerah ini menjadi doa favorit bagi para nabi beserta para pengikutnya ketika berperang melawan musuh Allah di medan jihad. Sebagaimana hal itu tergambar dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 hingga 148. Sebagaimana gambaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa diteguhkannya sikap pantang menyerah dapat terlihat jelas pada dua epos petolong Allah. Kisah pertama adalah tentang Talut dan Fi'ah Qaliliyah atau golongan yang sedikit. Dengan bekal keyakinan bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta untuk dikokohkan kaki-kaki mereka di medan jihad melawan pasukan besar Jalut. Sedangkan kisah kedua berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan pasukan Aziliyah ketika di medan jihad
Badar melawan pasukan kafir Mekah. Mereka dianugerahi rahmat berupa rasa kantuk dan hujan. Salah satu tujuannya adalah untuk meneguhkan kaki-kaki mujahidin di Palagan. Dengan demikian, pendirian amal isti'anah ini, seorang muwahhid tidak lagi terpengaruh oleh pujian dan makian dari selain Allah Subhanahu wa taala itu. Semua di hadapannya sudah tak bernilai. Di matanya semuanya hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tidak bisa dan tidak mampu memberikan manfaat ataupun madarat. Ia sibuk mencari ridha Allah dan selalu aktif dan produktif dalam rangka menegakkan kalimatullah. Wallahu a'lam bishawab.